Ulya diserang di kontrakannya dan dibawa ke rumah sakit. Ada 4 tersangka, semuanya tetangga Ulya. Wah, kalau aku pindah kontrakan aja. Amalia bilang dia telah jalan-jalan di taman sejak pagi-pagi. Harry bilang dia telah melukis di studionya dan nggak mendengar apapun. Yakub bilang dia sedang betulin mobilnya. Sofia menjawab dia sedang mandi selama 3 jam terakhir. Lihat tangan orang-orang ini dan cari tahu siapa yang bohong. Aneh juga kenapa tangan Yakub yang baru betulin mobilnya dan Harry yang barusan melukis begitu bersih. Tapi mereka bisa pakai sarung tangan sih. Di sisi lain, tangan Sofia nggak keriput. Padahal keriput adalah reaksi kulit wajar setelah 3 jam berendam. Sofia, kamu ketangkap basah. Kering. Polisi mendapati bahwa di kota ada penyelundup baru. 3 orang dicurigai. Lina, pengemudi bus sekolah, Jaka, pengemudi truk pemadam, dan Dani, pengemudi ambulans. Mereka semua mengaku sibuk dengan pekerjaan mereka sejak pagi-pagi. Apa kamu tahu siapa penyelundup itu? Lihat mobil yang dikendarai Dani. Di kendaraan macam itu, kata ambulans biasanya ditulis kebalik. Dengan begitu, pengemudi lain bisa langsung membaca kata terbalik itu di spion mereka. Yah, kayaknya Dani justru membocorkan rahasianya sendiri. Hari itu, harusnya Yakub pulang dari rumah sakit. Dia telah rawat inap di sana selama beberapa bulan dan menjalani beberapa kali operasi. Dokternya bilang, dia akan sembuh. Kondisi sudah aman bagi Yakub untuk keluar dari rumah sakit. Tapi cowok itu nggak percaya janji ini. Tanpa semangat, dia berjalan pulang. Di jalan, nggak sengaja dia menabrak seorang wanita tua. Wanita itu marah dan mulai meneriaki Yakub. Tapi bukannya membalas perkataannya, Yakub justru memeluknya dan berlari pulang. Kenapa? Yakub kehilangan pendengaran. Dia nggak percaya masalah itu bisa diatasi. Tapi ketika mendengar wanita itu berteriak, dia sadar, kata dokter benar. Mungkin dokter harus berteriak. Hehe. Lulu lembur sampai malam di kantor hari itu. Ketika berkendara pulang, wanita itu kecapean. Suatu saat, dia bahkan mulai tertidur. Saat itulah kejadiannya. Dia keluar dari jalan dan nabrak pagar di depannya. Dia nggak bisa mengendalikan mobilnya lagi. Mobilnya tergelincir menuruni bukit curam dan tercebur danau. Lulu nggak mampu menggerakkan lengannya. Kedua lengannya terjepit. Dia nggak mampu membuka sabuk pengaman maupun pintu. Mobil tenggelam ke dasar danau. Apa Lulu tewas? Tim penyelamat tiba 3 jam kemudian. Wanita itu masih di mobil, tapi dia hidup. Bagaimana caranya bertahan? Setelah mobil nyentuh dasar danau, air cuma mencapai leher Lulu. Danau ini sangat dangkal. Untungnya ya. Hari ini ulang tahun Jaka, dan cowok itu dapat hadiah yang sudah lama diimpikannya, sepeda motor. Esok paginya, dia kendarai motornya ke kampus dan ditinggalkan di parkiran. Saat makan siang, Jaka mengecek sepeda motornya. Bayangin kemarahannya saat dia tahu spionnya telah dipecah seseorang. Satpam bilang ke Jaka, cuma ada 3 orang lain yang pergi dari gedung siang itu. Mereka adalah Owi dan Sam, 2 sahabat, dan Laila, cewek yang pernah naksir Jaka tapi ditolaknya. Owi bilang dia dan Sam telah pergi ke kafe kampus membeli sandwich buat makan siang. Sam mengkonfirmasi ini. Dia lalu bilang, motor itu mungkin aja dirusak Laila buat balas dendam. Tapi Laila bilang ke Jaka, ibunya menjenguknya dan mereka melewatkan waktu 2 jam bersama. Jadi siapa yang bohong? Owi menenteng tas kertas dengan tulisan pesan antar makanan. Itu artinya kedua cowok itu memesan makan siang mereka, bukan membeli di kafe. Mereka memecahkan spion Jaka dan mencoba menjebak Laila. Nggak semudah itu menjebak orang kan?
Detektif Tito sedang mengejar penjahat berbahaya. Tiba-tiba penjahat itu memasuki rumah sakit. Oh tidak, di rumah sakit kan ada ratusan kamar. Syukurlah saat itu turun hujan dan penjahat ninggalin jejak kaki di lantai rumah sakit. Detektif mengikutinya dan jejak itu memasuki kamar sempit. Di sana ada 3 orang. Ketiganya tertutup perban dari kepala hingga kaki. Tapi satu di antaranya adalah pasien palsu. Siapa ya? Cowok yang di tengah. Dia bahkan nggak punya kartu medis di tempat tidurnya. Tapi cepat juga pakai perbannya ya. CEO suatu perusahaan besar menghubungi polisi. Dia yakin salah satu karyawannya, Vivi, telah mencuri memory card berisi informasi rahasia. Vivi mau menjualnya ke pesaing mereka. Polisi tiba di rumah Vivi, tapi wanita itu nggak mengizinkan mereka masuk tanpa surat perintah. Kedua petugas harus pergi untuk melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan. Ketika mereka kembali, Vivi telah duduk di mobil, siap untuk pergi. Polisi menahan wanita itu. Mereka geledah mobil dan pakaiannya, tapi nggak menemukan apapun. Lalu saat hampir menyerah, salah satu detektif sadar di mana Vivi menyembunyikan memory card itu. Apa kamu tahu? Ketika polisi pertama datang kepadanya, rambut wanita itu terurai. Tapi setelah itu, Vivi mengubah tata rambutnya. Memory card itu di dalam sanggulnya. Ya, Vivi dan sanggul licinnya. Hehe. Miko dalam perjalanan pulang dari gym ketika semuanya berubah jadi gelap. Pak siuman, dia berada di ruangan terkunci. Di dekat pintu ada sebuah komputer dengan keyboard. Di layar ada teka-teki. Miko harus mengetik jawaban yang benar dan pintu akan terbuka. Bunyinya kayak gini. Ia bikin satu orang jadi 2. Apa itu? Miko mengetik kata yang dibutuhin dan pintu terbuka. Dia bebas. Apa jawabannya? Cermin. Wah, aku tadi nebak gergaji mesin, tapi jawaban ini lebih pas, nggak berantakan lagi. 2 orang sahabat, Amy dan Lina, datang ke salon rambut populer dan mahal. Awalnya, petugas administrasi bilang cuma ada 1 penata rambut yang siap. Tapi setelah menelepon, dengan gembira dia bilang telah menemukan penata rambut lain. Amy dan Lina bisa menata rambut bareng, tapi dalam prosesnya jelaslah bagi kedua cewek itu kalau salah satu penata rambut itu palsu. Yang mana ya? Kedua penata rambut memakai gunting biasa, tapi yang di sebelah kiri megang semprotan serangga, bukan hairspray. Ya, itu petunjuk besar. Pengendara sepeda menjamret tas Sarah berisi semua dokumen, uang, dan smartphone. Lalu dia kabur. Satu-satunya cara cewek itu bisa memperoleh tasnya adalah dengan mengambil mobil seseorang buat mengejar penjahat. Ada 3 kendaraan diparkir di situ. Yang mana yang bisa dia masuki dan dia pakai? Maksudku, dia pinjam? Ada cowok lagi duduk di mobil biru. Nggak bagus itu. Jika dia putuskan mengambil mobil merah, CCTV akan merekamnya. Opsi satu-satunya cuma mobil coklat. Sarah, jangan lupa kembaliin mobilnya sehabis kamu dapat tasmu ya. Atau ini bakal jadi pencurian besar Sarah. Maria dan adiknya Alex lagi berburu jamur di hutan. Berburu jamur, terus ngapain tuh? Mengendap-endap ke arahnya, biar jamur nggak melarikan diri. Entah bagaimana mereka mulai bertengkar. Alex marah dan kabur. Setelah beberapa menit, Maria bergegas mengejarnya. Dia masih marah, tapi juga khawatir. Cewek itu segera sampai di sungai kecil. Seorang lelaki duduk di tepi sungai. Bapak melihat ada remaja di sini? Tanya Maria. Ya, dia barusan naik perahu dan sampai di seberang. Tapi Maria nggak percaya orang itu. Kenapa? Memang perahunya ada di seberang, tapi dayungnya ada di samping lelaki itu. Gimana bocah itu bisa menyeberang sungai tanpa dayung?
Jadi di mana Alex? Diculik jamur yang lolos? Mungkin kita tak akan pernah tahu. Ella datang ke pesta yang diadakan di rumah temannya. Ini pesta teka-teki. Semua tamu harus memecahkan misteri dan ikut berbagai tantangan. Tugas Ella adalah keluar dari ruang terkunci di ruang bawah tanah. Mata cewek itu ditutup, dibawa ke lantai bawah dan ditinggal sendirian. Setelah membuka kain yang menutup matanya, Ella melihat pintu dengan kunci kombinasi. Dia juga melihat kertas tergeletak di lantai di dekat pintu. Di kertas itu ada gambar 4 bunga. Ella melihatnya sekejap dan mengetikkan kode kombinasi yang benar. Pintu terbuka dan cewek itu bergabung ke pesta. Jadi apa kodenya? Ella menghitung jumlah mahkota masing-masing bunga. Kode itu 5748. Karta lagi nengok temannya Mito yang tinggal di kota lain. Mito suka teka-teki. Di malam hari dia tantang Karta buat ngambil kunci kamar tamu, tempat cowok itu harusnya tidur. Mito naruh kunci di dalam ember berisi air dingin dan menyuruh Karta mengambilnya. Tapi nggak boleh nyentuh air atau pakai alat buat menarik kunci keluar. Malam itu Karta tidur di ruang tamu. Gimana cara dia mengambilnya? Dia taruh ember di atas api. Air mulai mendidih dan segera menguap. Habis itu, Karta memungut kuncinya. Mito kesal. Nora adalah agen asuransi. Suatu kali, kliennya meneleponnya pagi-pagi. Wanita itu menangis. Semalam, seseorang telah membobol rumahnya. Saat wanita itu punya keberanian untuk turun ke lantai bawah, pencuri telah mengambil semua barang berharganya. Saat dia lihat keluar jendela, lelaki itu lari menjauh. "Kamu ingat kayak apa orangnya?" tanya Nora. Klien itu menjawab, "Di luar masih gelap, aku tahu dia laki-laki tinggi kurus. Rambutnya warna gelap dan pakai kaos berkerah V." Nora langsung tahu kliennya telah pura-pura kerampokan. Bagaimana dia tahu? Saat itu gelap dan lelaki itu sedang berlari menjauh dari rumah kliennya. Terus gimana wanita itu bisa melihat kaosnya berkerah V? Entahlah.